Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini kita lanjutnya buat flowchart untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan logaritm. Nih, pertama itu kita buat awalan itu ada main, terus kita buat deklarasi dulu untuk membuat variabel. Kita buat variabel string. Kita di sini pakainya jajal. Kita di sini kita setting string. Kita oke. Terus di sini ada kita buat deklarasi untuk variabel. Kita pakai ang. Ang itu maksudnya angka, tapi saya singkat jadi ang 1, ang 2 dan hasil. Ang 1 itu nantinya itu masuk ke dalam yang kita deklarasikan untuk menginputkan angka dari user. Angka 2 ya juga seperti itu. Untuk hasil itu nanti masuknya di variabel yang menunjukkan hasil dari operasi angka 1 dan angka 2. Kita itu pakainya real karena tipe datanya kita pakai tipe data real karena ini merupakan bilangan real. Oke. Terus integer. Nah, integer itu maksudnya kita dibuat variabel namanya itu buat masukkan gitu ya. Tipe datanya integer. Nah, nanti masukkan ini gunanya untuk kita itu mau mendeklarasikan sebuah variabel bentuknya integer atau bilangan bulat. Karena kalkulator ini kan berupa bilangan bulat, jadinya kita pakainya di sini integer. Terus kita oke. Setelah itu kita masukkan, kita buat tugas di sini, assignment ya. Di sini ada prosesnya itu kita pakai buat. Berarti kan kita sudah buat integer berupa variabelnya masukkan, terus itu kita buat tugas masukkan sama dengan 0. Berarti awalannya itu berupa 0. Terus di sini kita pakai looping ya. Kita sini pakai loopingnya yang while. Nah, karena kita mau membuat kalkulator sederhana yang desain itu isinya berupa pembagian, penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dan pembagian, ada 4. Jadi kita di sini membuat deklarasikan masukkan 1 i sama dengan 4. Jadi kita mau buat looping sebanyak 4 kali. Oke, terus langsung kita masuk ke sini. Setelah ini jika maksudnya di sini jika kita masukkan angka 1 sampai 4, maka antara 0 sampai 4 yaitu 1 sampai 4. Itu kita akan masuk ke sini true. Kalau true itu akan diproses ke sini. Akan kita buat output ini. Output program kalkulator sederhana. Terus output kita di sini buat 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pengurangan. Terus seterusnya masukkan pilihan Anda. Nah, masukkan pilihan Anda di sini. Kita buat inputan. Buat inputan namanya itu masukkan karena ini disesuaikan dengan di sini ya. Kita sudah membuat variabel masukkan di sini. Terus yang di sini setelah masukkan gitu ada kondisi atau percabangan. Kalau di sini true,
dia masukkan percabangan 1 ya. Di sini maka akan masuk, bila kita memasukkan 1 maka kita akan masuk ke penjumlahan ke sini. Nah, masukkan sama dengan 1. Nah, di sini kita setelah itu kita di sini buat perulangan lagi, loopingnya di sini juga pakai while. While itu di sini kita juga pakai variabel masukkan ya, masukkan sama dengan 1 karena di sini sesuaikan di sini ya, masukkan. Terus kalau true maka akan masuk, kita disuruh untuk memasukkan, ada output seperti ini, masukkan bilangan pertama. Terus kita di sini ada input, nah di sini pakai ang1 karena kita tadi itu sudah membuat variabel di atas ini namanya ang1. Ini perdatanya real karena kita menggunakan bilangan-bilangan real. Sini juga ang2 seperti itu juga. Terus kita di sini buat rumusnya. Rumusnya itu kita hasil. Tadi kita sudah membuat variabel hasil. Terus aksinya itu ang1 plus ang2. Angka 1 plus angka 2. Berarti ini dijumlahkan ya. Nah. Terus di sini akan mengulang output. Nah, output di sini hasil penjumlahan sama dengan, terus untuk memanggil hasil dari yang sudah diproses di sini itu pakainya ini ya, pakai lambang dan yang celekundung itu. Terus kita panggil hasil, variabel hasil. Oke. Terus setelah, nah di sini akan muncul terus output. Nah, kita pakai output lagi, apa kita tanya ingin melakukan penjumlahan lagi ya atau tidak. Setelah itu pastinya kan ada input jajal, karena jajal itu kita buat untuk string itu tipe data yang di dalamnya bisa memuat angka dan huruf. Nang grup FB kok kambing utara tapi iki si apik iso gawe Google Job. kiri Channel. Kalau ngapus ke kiri kan lucu. Enggak ini konto. Daripada di depan. Terus setelah saja input, kita buat dikasih percabangan di sini. Buat syarat percabangan, kalau jajal ini diisi dengan Z maka kita akan looping ke masukkan 1 itu nilainya itu ke sini lagi, jadi masuk ke perulangan untuk mengulang penjumlahan lagi sini. Masuk ke sini, masuknya akan ke sini. Terus kalau ini false maka itu akan loopingnya itu masuknya ke awal tadi, jadi akan masuk ke menu pertama di sini. Terus bisa perkorot di sini ya. Lagu anu kita Terus ini baru di sini itu baru selesai untuk yang penjumlahan. Terus setelah itu kita buat yang untuk pengurangan di sini. Tadi kan kalau ini, kalau true itu maksudnya penjumlahan, kalau false nantinya kita akan diseleksi lagi di sini akan masuk ini. Kalau yang dimasukkan angka 2 nanti akan memunculkan ke pengurangan. dan kita atur kertasnya yaitu berupa kuartal. Pengurangan di sini langsung masuk sama seperti tadi ya. Tinggal copy paste juga bisa. Tapi di sini kita buat perulangan atau looping yang memasukkan angka 2 ya.
Ini pakainya ya Kalian terus ini karena di sini juga angka 2. Nah, di sini kalau true, nah punya true di sini akan, kalau kita masukkan angka 2 tuh maka akan masuk bilangan yang pengurangan, operasi perkurangan, terus kita disuruh untuk mengumpulkan lagi angka 1, angka 2 sama seperti tadi. Yang beda cuma di sini di hasil ini kita mendapatkan hasil sama, tapi kita di expressionnya itu kita pakai angka 1 kurangi angka 2 atau angka 2 kurangi angka 1. Nah, yang itu tergantung dari yang kita buat. Kita buat angka 1 kurangi angka 2 aja. 1 kurangi angka 2. Oke. Terus kita di sini output hasil pengurangan adalah, terus kita panggil hasil di sini itu pakai lambang dan kita kundang, terus kita ketik hasil. Nah, terus ada outputan lagi tentang kita ditanya untuk apakah ingin melakukan pengurangan lagi. Kalau terus kita terus di sini kita inputkan jajal lagi. Jajal karena kita di atas itu sudah membuat variabel string namanya itu jajal. Terus di bawah ini kita ada kondisi lagi, ada percabangan. Kalau percabangannya terpenuhi berupa Y, kita memasukkan huruf Y maka akan true, dan ini akan looping atau masuk, akan proses lagi ke masukkan 2, berarti kita itu masuk ke sini lagi, jadi masuk ke perulangan, masuk ke diulang ke ini ke pengurangan lagi. Kalau false berarti akan dikerjakan ke masukkan 0. Connect. Nah ini satu melek bisa connect, berarti supaya kurang dhuwur dit cara connect nah sini ya. nanti tambah Sama juga untuk perkalian, semua itu sama, tinggal ditambah di sini. Ini udah pengurangan udah jadi, terus kita tambah lagi di sini untuk yang perkalian. Nah, perkalian kita di sini masukkan if-nya itu masukkan masukkan 3. Oke, terus kita buat lagi output Anda G. Anda masuk ke menu perkalian. Oke. Oh, kita salah tadi, sini harus pakai ini, pakai petik. Nah, udah jadi. Terus kita di sini masukkan, kita buat inputan lagi. Oh, kita di sini buatnya nih ya, buat percabangan lagi. Percabangan itu pakai while, perulangan yang while. Terus kita di sini tuh masukkan 3, masukkan
3 sama dengan 3 ya. Oke, kita kalau true ini di sini tuh masuk, kita buat outputan lagi, masukkan bilangan, masukkan username admin pertama Apa? Username apa? Passwordnya apa? kita pakai, setelah itu kita pakai inputan itu berupa ang1, kita oke. Terus kita buat terusnya input, noise, masukkan ada noise gabung angka network kedua. Itu bener tugas kolom muter. Oke, kita oke. ketik ya. Terus kita di sini buat inputan lagi, input di sini, inputannya kita ang2. Oke, terus di sini kita buat rumusnya ya, kita dihapus dulu. Kita buat rumusnya itu hasil, kita buat pada hasil sama dengan ang1 kali ang2, ang1 kali ang2. Oke, terus kita outputnya itu di sini pakai sini ya, hasil perkalian adalah set dan hasil. Kita panggil ya, tadi kita kan udah membuat proses hasil. Oke, terus akan kita buat lagi, apakah ingin Gas. Singkai apa sih? Kan resume ya. melakukan perkalian lagi. Lanang. Dulu lah. Hebat ya Kang Adip nyimpen kontak. Lagi ya or no. Oke. Nah. Terus kita buat inputan, kita pakainya jajal karena kita saat sudah buat variabel string bernama jajal. Terus kita di sini kan kalau iya berarti kita akan diproses berulangan lagi, mengulangi perkalian. Kalau false, kalau tidak ini berarti akan diulang ke awal. Berarti kita pakainya if itu dia diserahkan pakai jajal sama dengan y. Iya, berarti nanti kalau kita memasukkan y maka akan true. Kita dibuat tugas penugasan, kita diisi pakai kita masukkan. Bentar. Masukkan variabelnya, kita masukkan kita 3 pernah di sini kita buat variabel masukkan 3 ya. Nanti akan mengulanginya di sini looping. Jadi di sini itu disesuaikan dengan sini karena akan mengulanginya di sini.
Terus kalau di sini false maka akan diteruskan ke masukkan kita pakainya 0 karena akan di loopingnya itu ke awal sini. Kon Haikal jenenge Ciko dari Ojo. Oh, kowe tetepan ojo. Kucingmu dhewe irikmu ding iki. Terus Bali branding gue kirim. setelah itu false-nya 300 kita buat yang untuk pembagian. Asli keteke. Kita if lagi di sini masukkan 4 keteke jeret nggo subuhan teng melu jamaah 4 masukkan 4. Oh, kita pakainya sama dengan ya masukkan 4. Oke, terus kalau true maka akan output. Kita di sini ada output Anda masuk ke menu percabangan menu berkali pembagian oke. Terus di sini kita buat looping lagi karena di sini akan ada kemungkinan kita mau buat akan bisa melakukan perulangan di sini. Jadi kita di sini masukkan 4. Oke. Kalau true maka kita buat output masukkan angka pertama masukkan pilihan pertama aku melek masukkan pilihan pertama terus di sini di sini kita pakai kita masukkan inputan ke buat inputan kita angka 1 maksudnya ya. Terus kita buat outputan lagi Maksudnya apa? ngapura aku ora iso ngono aku ora pinter kowe angka kedua paham kowe iki darani apa sing menurut iki darani kowe gawe kae kedua suratnya bahan kita cuma kayaknya ngapura aku ora kok ora iso nrimo surat ini terus kita buat hasil sudah enggak menyertakan ini tuh kayak hasil kita ekspresinya pakai angka 1 bagi kita baginya pakai slash ya bagi angka 2 oke. Terus kita buat outputan hasilnya ya hasilnya adalah hasil pembagian adalah kita panggil kita panggilnya pakai dan terus hasil terus kita di sini buat pertanyaan lagi apakah Anda ingin mengulangi pembagian gawe opo dulu titit setuju yang dibagi ya setuju makanya gawe asli gawe mas bingung arep putar apa ini gombalanku rega
Hati-hati kok. Terus kita di sini pakai Hati-hati bisa sinau buka kitab. Woi, langsung Langsung ngantuk. kita buat inputan ya. Seperti di sini juga sama. Inputan kita pakai jajal. Jajal. langsung. Iya. Kita pakai percabangan. Percabangannya kita pakai jajal. Syarat kondisinya itu jika kita masukkan Y maka true. Nah, jadi terus di sini kalau true maka yang dilakukan adalah looping. Masukkan looping ke 4. Ini ke 4 berarti nanti loopingnya itu di lokal di sini ya, terus di pembagian. Kalau false nanti kita ke prosesnya ke 0, berarti yang pertama yang di awal tadi. Oke, udah jadi ini. Terus ya kita yang dari awal kita buat, kalau kita ini kita buat false maka akan memunculkan misal di sini ya, kita buat outputan Aktivasi bang. Jantungan. Anda tidak misalnya di sini Jantungan. Senam jantung. 5 hari sebelum. pilihan Anda tidak ada apakah Anda silahkan pilih yang lain, silahkan pilih silahkan pilih yang lain. Terus kita pakai Jangan. kita buat ya, apakah Anda pilih yang lain. Iso wae karo njaluk fotone nek ono 200 Katanya iya. Robot asem. Lain. Oke, kalau iya Peng. Nah, nyumpel ngising. Bagus. kalau iya maka akan seperti kita pakai Angel buat inputan lagi di sini. Kayak dua Mulai tadi dah. jajal. aja ndak kayak cerita kayak tahun gosok lokal Ini kita buat di sini jajal ya, karena yang akan dimasukkan kita di sini itu berupa string. Terus kita if-nya itu kita deklarasikan dengan kalau misalnya Z berarti akan true. iya sih trending topik True. True. Yang mau nonton PS Kalau true nanti akan Iji bangunnya. kita masuk ke masukkan 0, nanti akan kita switch cache ke awal lagi. Kalau fast langsung N. Oke, udah selesai ini. Fast. Kita coba jalankan ya. Oh, tadi ada kesalahan di sini.
ini tadi nulisnya itu kurang ang 1 ya. Oke, kita jalankan bisa. Nah, kita masuk di sini program kalau sederhana penjumlahan pengurangan. Kita masukkan angka 1 untuk masuk penjumlahan. Kita bilangan pertama 3, kita ada hasilnya 5. Kalau kita bisa berarti kita akan masuk penjumlahan lagi 1 4 ya. Kalau tidak kita pencet enter maka akan masuk ke pertama. Kita coba langsung masukkan angka misalnya 5 yang tidak digelasin. Nah, maka akan kembali ke awal. Kalau tidak ada maka akan Profilin celana kan bisa terus kayak love loh. Saya bisa game bro, mana kayak iya loh. Ini bermaster staff. Batu aja. Ngombe. Ngembali ya lo, ngembali lo. Bebas lo. Nanti ternyata agar ini masuk ke sini maka kita pakainya false yang ini. Kita ini dipindah aja langsung Ctrl X, terus itu kita pindah ke sini false. Oke, paste. Nah, kita coba jalankan lagi. Misalnya kita pakai angka 6. Apabila Anda tidak ada apakah ini yes or no. Kalau kita pakai Z maka akan masuk. Kalau no misalnya N, kita masuk ke awal karena kita defaultnya itu di awal. Kita sudah berakhir. Anu lah yang dibahasnya lah ya. Bagus jenggot lah. Oh kata bentuk Bahaya jenggot mata ini. dan lagi kata bentuk ini. Rambut. Oke, itu ya mungkin beberapa cara untuk membuat kalkulator sederhana dengan logaritma dengan flowchartnya. Ini masih flowchartnya ya program, tapi ini flowchartnya sudah bisa kita jalankan. Sangat recommended banget. Pokoknya nanti link logaritma ini bisa kalian download di deskripsi. Nanti silahkan kalian download logaritma sesuai dengan PC atau HP kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sama tuh asik. Kurungan.